Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Siswa Winandika Afdana, NIM 73 dari SB menjawab UTS nomor 1. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kontrak daftar dalam prinsip syariah? Yang pertama adalah dalam prinsip syariah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dalam prinsip syariah itu tidak mengandung, kalau menurut saya itu tidak mengandung riba dan tidak mengandung riba dan tidak mengandung kejelasan, tidak mengandung haram juga. Dan dalam kontrak syariah itu adanya kesepakatan dalam kedua belah pihak, dan dalam kejelasan memerlukan bahasa yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan bisnis syariah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut, harus ada kontrak syariah. Yang harus diperhatikan adalah adanya judul dengan judul dalam kontrak syariah, dan terus adanya klausul syariah, terus syarat-syarat dalam bentuk syariah. Definisi syariah, definisi istilah dalam kontrak syariah, dan adanya akad syariah. Terus itu tadi dalam suatu kontrak, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam dalam bisnis syariah. Dan juga dalam penyelesaian sengketa, metode penyelesaian sengketa misalnya mediasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Dan harus ada kesesuaian dengan negara hukum dengan seadil-adilnya. Lembaga penyelesaian sengketa misalnya sebagai arbitrase dan lain sebagainya. Dan adanya Undang-Undang Nomor tahun 1999, dan harus adanya cakap dalam melalui dalam kontrak syariah, dan harus juga diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dan juga ada syarat-syarat kontrak dalam bisnis syariah, yaitu adanya syarat melakukan pembayaran atau transaksi dalam pembayaran atau NWBP, atau disebut dengan subjek dan objek dalam melaksanakan transaksi syariah. Dalam transaksi syariah itu harus ada objeknya dalam melaksanakan transaksi syariah, dan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Nomor 2 adalah langkah-langkah dalam drafter untuk strategis adalah dalam hukum yang negara yang terlibat, jenis akad dan dalam transaksi. Akad dalam transaksi syariah dalam transaksi yaitu dalam dan tergantung dalam asas-asas dalam akad istiqad baik, terus dalam asas terlibat dalam asas-asas dalam transaksi syariah.
dan mempertimbangkan dalam kontrak dalam bisnis mempertimbangkan dalam kontrak bisnis syariah dan membuat dokumentasi yang jelas seperti dalam membuat KTP dalam NPWP dan lain sebagainya agar itu membuat dokumentasi dengan secara jelas dan tidak kesalahpahaman dalam membuat kontrak bisnis syariah. Dan supaya jelas dalam membuat bisnis syariah dan membuat kepentingan dan membuat bersepakat dalam kedua belah pihak untuk menjalankan bisnis syariah, yaitu tadi yang membuat kesepakatan atau cakap dalam dalam bisnis syariah. Nomor 3 adalah governing law and advisory law dan Journals of Hukum adalah merujuk menafsirkan dalam menyelesaikan sengketa dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bisnis internasional. Adanya governing law and the law adalah adanya kepastian hukum. Jadi hukum itu harus ada kepastian dalam governing law and chaos, adanya kepastian agar agar memahami secara hukum antara dua belah pihak, adanya para pihak, adanya kepastian hukum itu dapat diterapkan, dan itu harus ada kepastian dalam hukum dan mengurangi resiko. Jadi hukum itu harus diterapkan agar tidak terjadi resiko dalam governing law itu adanya tidak menghindari konflik dalam negara tersebut dalam perbedaan agar tidak terjadinya menghindari konflik adanya governing law dalam hukum tersebut. Perbedaan negara itu adanya hukum itu ada tetap secara hukum agar tidak terjadinya konflik. Jadi hukum itu harus ada kepastian agar tidak terjadi konflik tersebut dan mengurangi risiko dalam hukum, mengurangi risiko dengan governing law tersebut. Dan harus adanya kepastian dalam governing law tersebut dan dalam mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan sengketa, dalam menyelesaikan kontrak, dalam kontrak prosedur, dan hukum harus diterapkan meningkatkan untuk terjadinya untuk meningkatkan efisiensi. Dan ini tadi mengurangi risiko agar tidak terjadi, harus adanya hukum agar tidak terjadi ketika ada perbedaan negara itu. Kalau adanya hukum tidak terjadi konflik dalam diterapnya hukum dengan governing law itu. Kalau tidak diterapkan hukum itu berarti adanya konflik terus adanya risiko juga dalam efisiensi tersebut.
harus adanya meningkatkan efisiensi tersebut. Efisiensi adalah ke para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam film itu dapat diselesaikan secara hukum dan artinya secara adanya kepastian dalam hukum. Ada terus yang saya tadi sebutkan itu adanya untuk kesepakatan itu Joe Law dalam kepastian atau dalam itu menurut saya sih itu kan itu tadi terus adanya kepastian hukum tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.